Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raiska Azra Zetiara dari 12 MIPA 4. Saya Fajar Nur Wahyu dari kelas 12 MIPA 4. Saya Desi Astriningrum dari kelas 12 MIPA 4. Dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. 1. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. 2. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. 3. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden dan dibantu oleh seorang wakil presiden. 4. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. 5. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya badan konstituante yang menyusun undang-undang dasar yang baru. Demokrasi parlementer dengan banyak partai justru menimbulkan ketidakstabilan politik. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini. Kabinet jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai lawan. Di samping itu, terjadi perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Dekret Presiden 1. Dibubarkannya konstituante. 2. Diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1950. 4. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRLS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Setelah dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, Indonesia akhirnya kembali menggunakan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara yang juga berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak itu, Presiden yang kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah membentukkan Kabinet Kerja pada tanggal 19 Juli 1959 yang berhasil 10 menteri untuk Kabinet inti menteri ex officio dan 60 menteri muda. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto dan disiapkan membangun kembali pemerintahnya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Prioritas Orde Baru adalah ekonomi dan nasional yang terkait dengan pendekatan keamanan untuk memulai pembangunan nasional. Jika terjadi gangguan terhadap keamanan nasional, maka aparat bertindak tegas, karena pembangunan ekonomi akan terganggu dan pembangunan nasional juga tidak akan berhasil. Sistem pemerintahnya presidensial, kelebihannya pemerintah Orde Baru. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Namun dalam perjalanannya, pemerintahan Orde Baru juga melakukan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus menjadi kekurangan Orde Baru. Bidang ekonomi, 1. Penyimpangan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa praktek penyelenggaraan ekonomi terjadi monopoli ekonomi. 2. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik sehingga jurang pemisah antara pusat dan daerah menjurus kepada kepentingan individu. Bidang politik, 1. Presiden sebagai eksekutif atau pelaksanaan undang-undang berkedudukan lebih dominan dari lembaga legislatif MPR atau DPR. 2. Sistem pemerintahan komando dan sentralistik. Bidang hukum, 1. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena aparat cenderung memihak orang tertentu dan kepentingan. 2. Sulit sanksi hukum atau kebal termasuk juga terhadap konglomerat yang dekat dengan penguasa.
Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa reformasi 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa reformasi, bangsa Indonesia akhirnya bisa menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dengan menganut demokrasi Pancasila dan menyusun pemerintahan yang konstitusional sebagai berikut. Ada pembatasan kekuasaan untuk lembaga eksekutif, ada jaminan atas hak asasi manusia dari seluruh warga negara.